Tutorial kali ini adalah buat tas sling bag atau tas rajut selempang dengan motif tulips ya, bunga tulips. Untuk tutorialnya cuman untuk buat tasnya aja, untuk ring D ataupun ring O nya, dan cara buat tali tasnya di next tutorial ya. Apa sih yang spesial dari tas rajut selempang ini? Tas rajut selempang ini terdapat hidden pocket atau kantong tersembunyi ya. Kantongnya itu di belakang. Nah, ini dia. Kantongnya itu bisa dipasang resleting kayak gini ataupun tanpa resleting ya. Tanpa resleting, jadi nanti dia langsung inner atau puringnya gitu. Nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi dia contohnya seperti ini. Kalau tanpa resleting dia langsung ke inner, tapi ini bisa masuk HP ya kayak gini. Nah, dia tetap nggak kelihatan, tetap nggak akan jatuh. Jadi dia di bagian belakang gitu ya, aman. Ini bagian depannya, sama ini juga bagian belakang. Jadi walaupun tanpa resleting dia tetap aman. Oke. Langsung aja, benang yang saya gunakan di sini adalah T-Sekian reguler ya, terus sama hakpen seperti biasa 6,5 mm. Untuk warnanya, kalau yang di tas ini menggunakan hitam ini ya. Ini ada hijau pupus ini ya. Di sini ada, tapi di sini saya gunakan hijau tua. Jadi ada hijau tua, ada hijau lime, ada hijau pupus, ada hijau pucuk, ada hijau botol. Nanti sesuaikan aja sukanya yang mana. Oke. Kalau yang di tutorial ini yang merahnya ini saya pakai salem. Sedangkan kalau yang ini nih namanya pink 1. Jadi agak beda dia ya. Oh, sorry. Dia sebentar. Nah, ini dia. Kelihatan agak beda ya warnanya. Yang ini pink, yang ini salem. Ada satu lagi rose muda. Sebentar, saya ambilkan dulu ya. Nah, ini bedanya ya, bertiga. Ini itu rose muda, sedangkan yang ini itu salem, sedangkan yang ini adalah pink. Kelihatan ya, sedikit perbedaannya. Nah, kalau yang ini pakainya yang salem yang ini. Oke. Dan di sini ada magenta atau Fanta. Sebenarnya beda nama, itu beda pabrik ya. Kalau yang ini ada merah cabai atau tomato kalau di versi import quality-nya. Untuk warna ini birunya dari klan biru, ini turkis muda ya. Jadi di sini bisa dilihat ini baby blue sea, ini turkis muda, ini benur, ini baby blue bee. Ini pakainya turkis muda ya, pakai yang ini. Terus di sini ada ungu muda. Ini dia ungu muda, ungu, ada ungu tua juga ya. Nah, di sini lebarnya itu tasnya sekitar 22 ya, 22 cm, tapi base nya itu sekitar 18 ya. Jadi bentuknya dia agak kecil di bawah gitu, terus kayak melengkung gitu ya, gini. Untuk panjangnya itu tingginya itu sama ya, 22 nih, 22 cm. Sekali lagi, ini pakai benang kaos T-Sekian dari Enjoy Yarn. So, kenapa ditegasin seperti itu? Karena setiap benang kaos itu punya bahan kualitas yang berbeda ya, beda kualitas, beda bahan, maka akan beda hasil. Untuk yang spandek ataupun yang lainnya yang saya nggak tahu apa bahannya, itu akan berbeda nanti hasilnya ya. So, langsung aja kita mulai tutorialnya. Check it out. Untuk tas lempang ini base chainnya adalah 15. Jadi spesial untuk pattern tulips ini
chain itu kelipatan atau multiple 3 ya. Kalau ada yang belum ngerti, kelipatan 3 itu berarti di 6, 9, 12, 18. Jadi nanti disesuaikan aja mau lebarnya seberapa. Jadi kalau ini tadi di sini lebarnya 22 cm, itu chainnya chainnya ada 15. Kalau mau lebih lebar lagi ya tinggal ditambah lagi kelipatan 3, 18, 21 gitu ya. Untuk base nya kita chain 15 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 15 kita tambah satu lagi. Oke, ini berarti 15 plus 1 ya. Mungkin ada yang bertanya kok kecil banget gitu. Ini adalah salah satu sifat t-shirt chain dari Enjoyan ya. Jangan khawatir, nanti jika ini udah dirajut ke atas dia akan melar seperti ini. Jadi dia akan lebih panjang nantinya. Tapi sekali lagi ini yang harus digarisbawahi, ini adalah sifat dari t-shirt chain dari Enjoyan. Bisa saja t-shirt chain yang lain saya nggak tahu bahannya apa, perlakuannya akan berbeda ya. Jadi ya, ini harus diasumsikan walaupun ini kelihatannya kecil nanti dia akan besar. Nanti dia akan string sendiri gitu. Seperti ini nanti dia untuk maksimal ya. Oke, sekarang kita single crochet nomor 2 dari hook ya, seperti biasa. Ini 1, 2. Oke, di sini single crochet. Ini hal basic aja ya sebenarnya. Oke, single crochet sampai di akhir. Untuk yang terakhir, di stitch yang terakhir ini kita buat 3 single crochet dalam satu stitch ya. Jadi 1, ini ekornya di kebawahin ya, 2, masih dengan di lubang yang sama, 1 stitch, 3. Oke, seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita single crochet lagi di next stitchnya sampai dengan di awal tadi. Single crochet seperti biasa. Ekornya diikutin aja ya seperti ini. Jadi nanti dia tertutup, ini diikutin seperti ini. Ambil bawahnya. Untuk di stitch yang terakhir kita single crochet 2 kali ya, karena dia ini udah ada sekali, udah ada 1 di awal tadi, jadi kita hanya single crochet 2. Jadi sebenarnya sama aja 3, 1, 2, 3, sama seperti yang di sini tadi. Oke, ini adalah base nya. Nah, jika teman-teman ingin base yang lebih gede, ini dilanjutin lagi aja untuk buat base-nya. Tapi di sini base-nya tidak lebar ya. Cuman ini nanti langsung seperti ini base-nya. Kalau yang ingin yang lebih lebar, tinggal ditambahin lagi untuk row keduanya. Tapi karena kita di sini hanya seperti ini, langsung slip stitch di yang stitch pertama tadi ya. Oke, slip stitch. Kemudian chain 1, single crochet lagi sekelilingnya. Oke, sekeliling ini single crochet. Kita slip stitch di stitch yang awal tadi ya. Kemudian chain 1, kita single crochet lagi. Jadi di sini ada base-nya ya.
ini base, kemudian single crochet, satu row lagi single crochet, jadi ada 2 single crochet setelah base. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Nih, satu lagi single crochet sekelilingnya. Setelah kita rajut, tambah lagi 2 row seperti ini ya. Ini base nya, ini row 1, ini row 2 seperti ini. Oke, kita sudah slip stitch di stitch yang awal. Kemudian sekarang kita akan membuat V ini ya, V atau batang atau daun dari bunga tulips ini. Oke, kita ambil ganti warna hijau. Di sini saya pakai hijau pupus. Kita slip stitch di sini. Kemudian kita buat double crochet ya, double crochet untuk di net stitchnya. Jadi ini tadi sebentar, oh sorry, seperti ini yang pertama, stitch yang pertama kita akan buat double crochet di sini ya, di next stitchnya untuk V nya. Oke, sini tadi, sini. Untuk benang yang hitamnya diikutin aja ya, seperti ini di belakang posisinya. Kita double crochet 1, kemudian kita chain 2, 1, 2, kemudian double crochet lagi masih di lubang stitch yang sama di sini ya, double crochet lagi. Dia membentuk V. Oke, kemudian kita skip 2 di sini, 1, 2. Di stitch yang ketiga ini kita buat lagi double crochet. Ingat ya, skip 2. Sini kita buat lagi double crochet di stitch yang ketiga ini. Oke, kita chain 2 kali, buat double crochet lagi masih di lubang stitch yang sama sini ya. Ya kan seperti ini bentuknya. Diulangin angkanya, skip 2, double crochet, chain 2, double crochet di lubang sama, skip 2 sampai sini nanti. Oke, setelah selesai sampai di sini sampai ujung, untuk tas ini pattern tulipsnya hanya bagian depan aja ya, jadi bagian belakang itu double crochet dan single crochet. Jadi setelah di ujung sini kita ambil base warnanya tadi yaitu warna hitam, kita buat double crochet di next stitchnya seperti ini. Lanjut lagi ya, terus dengan warna base dan double crochet di setiap stitchnya. Sedangkan untuk warna hijaunya sendiri ini bisa digunting ya, sisanya ini digunting untuk hemat benang, jadi tidak usah diikutkan seperti yang depan tadi. Di situ juga nanti tasnya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat, jadi karena banyak benangnya. Nah di sini nanti double crochet semua ya, setiap stitch sampai setengah sini tadi. Sekeliling belakangnya ini double crochet dengan base warna hitam. Setelah kita slip stitch di stitch yang awal, kembali ke step awal tadi ya,
Nah sekarang kita buat bunga tulipsnya. Bunga tulipsnya kita buat di sini, ambil benang baru ya, t-shirt yang warna sesuai yang kita inginkan. Di sini saya pakai magenta, ini dia. Kita selipkan di sini seperti ini. Kemudian ini untuk yang sisanya kita ikutin ya, sama yang warna base-nya tadi, warna hitam. Kita ikutin di sini untuk dirajut nantinya. Seperti ini. Sekarang kita buat double stitch di V ini, di lubang V yang ini tadi, double stitch. Ya. Satu, kita buat 4 double stitch di lubang stitch yang sama di V ini. Satu tadi sudah, sekarang yang kedua. Oke, lanjut lagi, 3, the last one. Biasanya ada yang pakai 5 ya, disesuaikan aja dengan lebar benangnya. Kalau ini karena pakai stitch sekian, untuk 4 sudah cukup. Oke, kemudian hooknya ditempatkan di stitch yang pertama tadi. Kembali ke sini, stitch yang pertama kita masukin ke lubang yang ini, kita tarik. Oke, seperti ini. Kita chain 2 kali, 1 2. Kemudian kita buat double stitch lagi di lubang V ini ya. Maaf ya, ada suara pesawat lewat karena dekat bandara. 1, kita buat sampai 4 ya, jadi satu cluster tuh ada 4 double stitch. 2, 3, 4. Kemudian kita tempatkan lagi di stitch yang pertama tadi. Sini, tempatin sini, masukin ke lubangnya, kemudian tarik, chain 2 kali, 1 2. Oke, ini ya tulipsnya. Di sini warna ini sebenarnya cantik banget, tapi dia karena flash sinar matahari ya, jadi dia nggak terlalu jelas. Lanjutin sampai dengan selesai ya. Jadi dalam satu cluster di satu lubang V stitch ini ada 4 double crochet. Di sini pakai double crochet US ya, bukan British. Untuk yang base-nya tetap diletakin di belakang dan ikut dirajut. Oke, selesaikan sampai sini. Untuk yang terakhir kita ambil warna hitam saat kita chainnya ya, chain warna hitam basic colorsnya ya, karena untuk di next stitchnya ini kita buat double crochet. Oke, ini sudah yang terakhir ya tulipsnya. Jadi kita sekarang buat double crochet di next stitchnya ini, sini. Oke, double crochet lagi di next stitch, 1 double crochet di setiap stitchnya ya. Ini jadi pattern ini hanya di bagian depannya saja kita kasih tulips, sedangkan di bagian belakangnya double crochet seperti ini. Sekarang kita lanjut double crochet
sekelilingnya ini sampai dengan di stitch yang awal tadi. Setelah double crochet, kemudian kita kembali ke stitch awal tadi. Sini kita slip stitch ya, slip stitch, kemudian kita chain 1, kita single crochet ya, single crochet di stitch awal tadi. Oke, dan di dalam tulips ini sini kita 1 single crochet. Nextnya di sini 2 single crochet, 1 2, kemudian di dalam sini 1 single crochet, di dalam tulipsnya 1 single crochet, 2 single crochet di next stitchnya lah. Kemudian di dalam tulips 1 single crochet lagi. Jadi setiap tulips itu 1 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet, 1 2 1. Kemudian di sini lanjut single crochet ya, sekeliling ini semua lanjut single crochet, tidak double crochet lagi. Yang double crochet hanya saat kita bunga tulips aja. Oke, lanjutin ya. Sini 2 1 2 1 sampai selesai. Kita slip stitch di yang pertama ya. Kemudian chain 1, kita single crochet lagi di sekelilingnya. Jadi 1 row lagi untuk single crochet ya di sekelilingnya ini. Setelah tadi row kedua yang single crochet ya. Nah, kalau kita ingin membuat kantong belakangnya yang seperti ini. Nah, dia kantong ini berada di antara 2 single crochet ya. Jadi sekarang kalau misalnya ini 2 tulips, setelah 2 tulips baru dibuat kantong. Kalau yang ini kan sebagai sampel 1 tulips langsung dibuat kantong. Tapi kalau misalnya mau buat tas tote bag yang lebih panjang, kantongnya setelah 3 tulips disesuaikan aja, nggak masalah. Cuman ini langsung caranya aja ya. Jadi di row kedua single crochet di bagian belakang ini dikira-kira mau lebar kantongnya seperti apa, sepanjangnya pasang resleting atau enggak, semuanya disesuaikan ya. Nah, setelah seperti ini kita hitung berapa lebar yang kita mau. Misalnya dari sini kita hitung, di sini ada 1 single crochet setelah stitch yang ini ya, setelah stitch ini di sini kita mulai kantongnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 stitch ya di sini terakhirnya. Kita 10 stitch, kemudian berarti kita chain 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jika nanti lebih lebar ya disesuaikan aja ya, misalnya mau 15 atau kurang dari 10 disesuaikan aja. Ini tadi di sini ulang 1 2 4 6 8 10. Oke. Di yang ke 11-nya ya. Jadi setelah 10 tadi baru kita yang ke 11 kita single crochet. Nah, ini sudah jadi kantongnya nanti. Terserah ya mau dipasang resleting atau tidak. Bentuknya seperti ini. Nih ya. Lalu kita lanjut lagi single crochet.
kemudian kita slip stitch di yang kita slip stitch di stitch awal seperti biasa ya. Nah, ini dia udah jadi untuk satu row. Jadi base, kemudian itu ada 2 single crochet, kemudian kita buat V sebagai batangnya, dan next-nya kita buat tulipsnya dengan double crochet. Setelah itu kita buat lagi single crochet 2 row. Setelah itu kita ulangin lagi langkah buat V nya ini tadi ya, kita ulangin lagi langkah buat V nya ini. Kalau jika ingin lebih tinggi lagi, kita ulangin dari buat V sekarang, kemudian nanti nextnya buat tulipsnya, nextnya lagi 2 single crochet, begitu seterusnya ya. Kalau dia satu row seperti ini bisa dijadikan pouch ya, pouch atau dompet, bisa juga untuk menyimpan kacamata gitu ya. Jadi disesuaikan aja, misalnya pengen buat pouch ya udah satu, kalau lebih tinggi lagi mau buat sling bag tinggal ditambahin lagi aja seperti ini sampai 3 tahap ya. Oke, dan sekian tutorial kali ini untuk pemasangan ring D, dan talinya sudah di share ya, silahkan cek videonya, nanti ada linknya di akhir video ini. So that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and bye bye.